الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, serta segenap mustami dimanapun saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di dalam bab yang ke-7 insyaallah, bab yakin wa tawakkuli. Babu fil yakini wa tawakkuli, bab ke-7 insyaallah taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyantumkan beberapa hadis di dalam bab ketawakalan ini, mengingat tawakal merupakan sesuatu bentuk wujud atau buah dari keimanan atau dari keyakinan seseorang. Dari tawakal hanya akan bisa terwujud apabila seseorang memiliki keyakinan. Keyakinan telah kita bahas, ada beberapa tingkat tempo hari, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, semakin tingkat yakin itu semakin tinggi, maka ketawakalan itu pun juga akan semakin bulat. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, yang ketiga kemarin, pekan yang lalu telah digambarkan bahwasanya Abu Hurairah, Ibnu Abbas apa Abu Hurairah kemarin itu yang membawakan Abdullah Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya kalimat ketawakalan yang berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau Nabi Ibrahim menyatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalimat itu diucapkan oleh dua orang khalilullah atau orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kinasih atau orang terkasih. Di antara nabi dan rasul yang ada, hanya dua manusia ini yang mendapat gelar khalilullah. Dan ternyata benang merahnya adalah dua orang ini, yakni Nabi SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dikatakan dua rasul yang mendapatkan sebutan Khalilullah, kinasih dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dua ini yang memang ketika mendapatkan satu ancaman terberat, terbahaya, itu menyandarkan dengan satu kalimat itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Itu di antaranya ketika Nabi SAW sudah dalam keadaan terluka, pasukannya sudah terluka parah. Siang tadi barusan mengalami peperangan yang sangat dahsyat dan jatuh korban sangat banyak. Yang masih tinggal, yang masih hidup itu ada yang setengah mati, ada yang hidup tetapi luka parah. Bayangkan, dulu tidak ada obat bius, Pak. Jadi kalau orang luka, kalau sekarang kan di anestesi itu kan, itu sakitnya bisa reda. Nah, zaman itu tidak ada anestesi. Jadi dalam keadaan yang sangat lemah, yang sangat terpuruk, di mana siangnya berperang seharian dan jatuh korban sangat banyak, yang masih ada itu termasuk Nabi SAW, luka-luka itu, ada yang diperban, ada yang tangannya brodol, ada yang macam-macam. Itu mendapatkan kabar bahwa
pasukan sudah berkumpul dan akan menyerang, maka kalian takutlah, kalian menyerahlah begitu. Tapi Nabi SAW menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ternyata itu hanya gertakan, dan Allah menyelamatkan, tidak menggerakkan hati-hati para musuh itu untuk maju berperang, untuk maju menyerang kembali ke perbatasan Madinah. Mereka justru pulang ke Mekah begitu. Terus kasus yang kedua, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika sudah diikat-ikat ya, hendak dibakar di kobaran api, datang pertawaran dari malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk dibantu, mintalah kepada Allah agar sehingga aku bisa membantumu wahai Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim. Maka Nabiullah Ibrahim menyatakan, tidak, aku cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung, sebagai pelindung dan penolongku. Jadi tidak mau meminta tolong kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dilempar pakai ketapel gitu ya, ketapel raksasa yang pelurunya itu, kalau kita ketapel kan pelurunya batu ya Pak, batu kelereng. Kalau ini ketapel besar, pelurunya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dilontarkan, diarahkan ke kobaran api, karena apinya itu sangat besar, sangat besar. Siapa yang mendekat terbakar, maka melontarkannya dari jarak jauh. Tidak bisa digiring terus dilemparkan manual pakai tangan, tidak bisa, karena yang mendekat pasti kebakar, karena saking besarnya api yang akan membakar, yang dipakai untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebuah lembah begitu, tanah lapang yang agak rendah, kemudian ditimbun dengan kayu-kayu yang jumlahnya luar biasa besar, kemudian dinyalakan, api berkobar-kobar. Nah, tidak ada yang bisa mendekat gitu. Mau mengantarkan tawanan Nabi Ibrahim yang sudah diikat, mau dibawa mendekat api, tidak bisa gitu. Yang bawa dekat juga kepanasan, tidak mampu. Bahkan dinyatakan kalau ada burung yang melintas di atas kobaran api itu, meskipun tinggi, burung itu akan terbakar. Maka caranya adalah dengan dilontarkan pakai alat pelontar ketapel besar. Nah, ketika itu maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah merespon dengan berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, kau dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim atas Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wahai api, dinginlah engkau, dingin yang menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka api itu pun tunduk kepada firman Allah, pada perintah Allah, menjadi dingin tetapi tidak membeku, karena dingin yang membeku pasti akan membuat celaka juga. Maka dingin yang menyelamatkan maknanya adalah dingin yang tidak panas, sehingga Nabiullah Ibrahim sampai api itu mati, sampai api itu kobarannya habis, sampai arang-arangnya, baranya sudah mati, Nabiullah Ibrahim keluar dari tumpukan arang atau tumpukan abu-abu bekas pembakaran itu. Maka disitulah salah satu kemukjizatan Nabiullah Ibrahim, yang poinnya ada pada kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di antara pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis yang terdahulu adalah bahwasanya ketika kita sudah tawakal itu adalah ketika kita sudah benar-benar menghadapkan diri kepada sesuatu yang tidak ada lain selain Allah. Meskipun kita yakin sudah membawa uang, ibu-ibu mau ke pasar Senggol membawa uang 100.000, mau belanja ayam, kita tidak boleh sepenuhnya meyakini dengan uang ini nanti saya akan mendapatkan ayam gitu. Dengan izin Allah saya membawa uang ini sebagai bentuk ikhtiarnya, membawa uang dan berangkat ke pasar, apakah nanti akan dapat ayam yang dicari atau tidak. Itu misalkan cari yang filet, yang daging yang sudah ini, atau spesifik cari paha ayam misalkan, atau cari ayam yang bagaimana begitu.
atau ayam apa saja, ini tetap kita tidak bisa bersandar dengan keyakinan dengan membawa uang dan berangkat ke pasar Senggol atau pasar Panji nanti akan pasti dapat ayam gitu. Insya Allah dengan uang ini, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, nanti akan mendapatkan ayam. Jadi tetap ikhtiarnya disandarkan pada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Kita mau melamar kerja dengan modal ijazah dengan IPK 4 atau cum laude, dengan satu peluang pekerjaan disyaratkan IPK harus 3 atau harus 2,75 misalnya. Dengan membawa ijazah dengan IPK yang sedemikian melampaui dari yang disyaratkan, maka apabila seseorang ketawakalannya kepada Allah kurang atau kurang memadai, maka dia akan bersandar pada keyakinannya untuk diterima, bersandar pada karena sudah membawa ijazah dengan IPK yang melampaui jumlahnya dari persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan gitu. Melamar gadis misalnya yang sudah menikah, sudah belum menikah, ganteng, gagah ya, Mas siapa namanya? Mas Arin. Mas Aril, ya Allah. Dulu murid saya nih Pak SMA. Mas Aril ganteng, gagah ya, putih ya. Pekerjaan sudah ada, penghasilan sudah ada. Melamar gadis gitu, melamar gadis. Kalau masih menyandarkan keyakinan akan diterima lamaran itu nanti dari sebab tongkrongannya itu, kepedeannya dengan penghasilan sudah ada, dengan bentuk fisik yang ganteng di atas rata-rata seperti ini, ya ini berarti sandarannya kepada Allah masih ada masalah. Jadi benar-benar tawakal itu meniadakan yang selain Allah itu. Meskipun kita tetap harus membawa harus tetap memegang sebab-sebab suatu keberhasilan itu ya. Ke pasar Senggol mau cari ayam, ke pasar Panji ya harus memang bawa uang, itu harus. Tetapi apakah nanti dapat ayam apa tidak, ini masih di dalam sepenuhnya hak Allah. Ya qadarullah, kalau ternyata sampai sana pasar tiba-tiba sudah tutup, tidak ada yang jual ayam, maka uang 100.000 tidak dapat ayam kia Pak. Ini maka ketawakalan itu adalah ketika Allah sudah meniadakan sebab-sebab yang selain Dia. Sakit Pak, sakit sudah dinyatakan oleh dokter tidak bisa sembuh, obatnya sudah nggak ketemu, bahkan divonis kurang berapa umurnya, kurang sekian hari, maka pasien ini akan beranggapan sudah tidak ada lagi sebab-sebab kesembuhan, sudah obat apa sudah tidak bisa, sudah mencoba berbagai obat herbal misalkan. Nah, dikala sebab-sebab alamiah ini sudah mentok Pak, maka disitulah Allah berkehendak, Allah bermaksud baik untuk mengantarkan manusia agar manusia hanya berhadapan atau merasa berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kadang-kadang orang tidak menyadari ketika sudah berobat lama tidak sembuh-sembuh gitu, ketika bahkan sudah divonis dokter umurnya tinggal sekian, ini seseorang sesungguhnya sedang diantarkan oleh Allah kepada satu titik di mana seseorang itu sedang ditiadakan sebab-sebab yang apa istilahnya yang masuk akal, yang rasional, sebab-sebab rasional itu tertutup, sehingga Allah ingin, seolah-olah Allah ingin menghadapkan seorang hamba itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dilontarkan, di situ siapa yang akan bisa menolong? Siapa yang akan bisa menghalangi Nabiullah Ibrahim untuk sampai kepada kobaran api? Bahkan sebelum itu pun Nabiullah Ibrahim ditawari pertolongan oleh malaikat Jibril, tapi dia tolak. Nabiullah Ibrahim paham bahwa pertolongan yang sesungguhnya, pertolongan yang maha menolong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tolak dan dia sudah tidak melihat
potensi apapun yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan dia. Dan Nabiullah Ibrahim langsung connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang tempo hari faedah yang kita bisa uraikan. Jadi tawakal itu buah dari keyakinan. Semakin yakin seseorang kepada Allah, maka tawakalnya akan semakin bulat. Semakin dia akan bisa meniadakan, menggantungkan dari sebab-sebab yang selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun tetap harus ikhtiar, upaya itu ditempuh, harus, tidak boleh tidak. Sekarang kita ke hadis yang keempat, Ar-Rabi' atau hadis yang ke-77 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Dari Abu Hurairah, ini Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata, akan masuk surga, aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair, seseorang yang hatinya, seseorang yang memiliki hati seperti halnya hati seekor burung. Rawahul Muslim. Ini hadis sahih. Masih diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Qila maknahu, dikatakan oleh mu'alif, penulis, maknanya adalah mutawakkilun. Hati burung itu kenapa dimisalkan orang yang bertawakal itu, kenapa di orang yang memiliki hati seperti hati burung itu kenapa akan masuk surga? Itu ada dua pemaknaan. Hati burung itu kenapa? Di situ dikarenakan oleh penulis di sini mutawakkilun, karena burung itu adalah makhluk yang sangat-sangat bertawakal. Satu, yang kedua, qulubuhum raqiqatun. Hati burung itu lembut, halus. Hati burung itu lembut, halus, sensitif. Sangat sensitif terhadap bahaya. Artinya memiliki daya sensor yang sangat peka, begitu. Sehingga kita kalau mau nangkap burung itu, Pak, itu ya harus jeli, harus, kadang-kadang burung itu kan belum didekati, kita masih bergerak, kita sudah terbang. Ini hati burung itu sedemikian sensitif, kewaspadaannya sangat tinggi. Yang pertama maknanya adalah tawakal. Burung itu dinyatakan sebagai makhluk yang tawakal. Di dalam hadis lain yang nanti akan kita ketemu, Nabi SAW sudah memberikan clue atau petunjuk bahwasanya taktu himason wataruhu bitonan. Burung itu kalau pagi, Pak, pergi dengan perut yang kosong. Kemudian kalau sore dia pulang dengan perut yang sudah kenyang, gitu. Bahkan kenyang itu tidak hanya kenyang sendiri, tetapi kenyang anak-anaknya kalau punya anak itu. Kita bisa bayangkan burung. Yang pertama, burung adalah makhluk yang paling kenapa kita disuruh bermisal atau dimisalkan dengan burung? Burung yang pertama adalah dia tidak berakal, Pak. Dia tidak berakal, tetapi dia senantiasa melakukan satu usaha, yang usahanya itu sandarannya hanya kepada Allah. Kalau kita, Pak, berangkat bisnis, bawa modal kita, Pak. Kita punya akal, kita bawa modal, bawa perencanaan gitu. Kalau burung enggak. Burung itu jangankan modal, baju aja nggak bawa gitu. Dia berangkat begitu aja. Berangkat begitu aja dengan kondisi perut yang kosong, bersandar kepada Allah, dia berusaha, terbang, sudah terbang, mencari makan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk anak-anaknya yang di sarang itu. Dengan pulang sore ya sudah cukup apa? Dia tidak memiliki stok gitu. Dia tidak nyetok, Pak. Nggak ada ya burung nyetok, nggak ada, Pak. Jadi dia berangkat cari makan, ngasih makan anak-anaknya, sore pulang tidur. Nah di sini burung makhluk yang tidak berakal saja
ya. Tetapi begini, karena justru dia tidak berakal, karena justru dia tidak berakal, maka dia tidak neko-neko kayak kita. Nah, kita ini berakal, maka kita neko-neko. Dan burung ini memang ya sebagaimana makhluk yang tidak berakal lainnya, dia memiliki naluri yang memang hanya bergantung kepada Allah. Bahkan dia bertasbih terus-menerus begitu. Ya, makhluk hidup maupun makhluk yang biotik maupun yang abiotik itu semuanya bertasbih pada Allah. Nah, di sini burung yang paling nyata yang mudah digambarkan dan oleh Nabi SAW gambarkan, dia berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, pulangnya dalam keadaan sudah kenyang, dan dia tidak serakah, dia tidak nandon makanan begitu. Karena apa? Setiap hari Allah menyediakan rezeki, setiap hari Allah menyediakan makanan, asalkan kita berusaha. Sebenarnya kalau kita belajar dari burung dalam hal ketawakalan ini, Pak, maka betul kata Nabi SAW, kalau kita memiliki hati seperti hati burung dalam hal bertawakal ini, betul-betul surga kok, betul-betul surga. Dia hanya akan melakukan segala sesuatu yang benar-benar dia butuhkan gitu. Dia tidak memakai cara-cara yang Allah larang misalkan, dan seterusnya. Di mana-mana ketika saya bahas hadis ini, Pak, timbul pertanyaan, Ustadz, lah padi saya di sawah itu dicuri oleh burung ya Ustadz. Apakah itu adalah bentuk satu ketawakalan? Katanya kalau tawakal itu harus dilandasi dengan usaha yang halal gitu. Bapak Ibu sekalian, standar halal haram antara kita dan burung atau dengan binatang itu berbeda. Ayam itu mau bersetubuh dengan babon berapa, bahkan dengan mboknya sendiri, itu tidak dosa. Jadi standar syariatnya itu berbeda gitu. Bahwa burung itu berikhtiar mencari makan di alam semesta, dan alam semesta ini digelar untuk burung itu, untuk burung dan untuk hewan-hewan yang lain. Jadi jangan dianggap, kita jangan menilai keberadaan hewan binatang itu dengan standar syariat kita. Tikus itu makan makanan tanaman kita, dia tidak mencuri gitu loh. Karena di dalam dunia pertikusan tidak ada istilah mencuri gitu. Yang ada dia itu keluar ikhtiar mencari makan. Makanannya apa? Ya tanaman-tanaman itu. Coba kalau nggak percaya, Pak, di sawah kita tulisi tikus dilarang masuk misalkan. Apa kira-kira mempan? Tidak mempan. Tidak mempan, Pak. Disitulah. Jadi kita tidak bisa menerapkan standar hukum syariat kita itu, apakah hukum positif, apalagi hukum positif ya, itu terhadap hewan atau terhadap selain manusia. Dengan jin, dengan setan, dengan bangsa jin pun kita tidak bisa menstandarkan itu, tidak bisa. Maka ya kalau ada burung makan tanaman-tanaman kita, ya dia tidak mencuri statusnya itu bentuk ikhtiar mereka. Dan padi-padi yang dimakan oleh burung itu adalah rezeki Allah untuk burung-burung itu, yang qadarullah hari itu dia mampir ke sawah kita makan padi-padian kita. Nah, kemudian pertanyaannya berkembang, Pak Yan. Kalau ada burung seperti itu, apa boleh kita tangkap, Ustaz? Apa boleh kita racun? Nah, kembali lagi, kalau kita memakai standar dari cara pandang standar hukum kita, ya tidak boleh, Pak. Tapi kita kan tidak. Kita tidak memperlakukan sirkulasi hukum keseimbangan alam itu dengan cara mereka tidak tunduk pada aturan kita, aturan manusia pun juga tidak tunduk oleh aturan hewan begitu. Kalau aturan hewan, mereka itu berangkat dari sarangnya itu mereka bekerja mencari maisha, mencari makan untuk dia dan keluarganya. Nah, kalau itu kita standarkan dengan kita, masa Ustadz kalau seperti kita keluar sekarang, terus kita cari makan di luar, terus kita ditangkap oleh orang misalkan, terus dibunuh itu. Apa orang yang itu nggak dosa sama keluarganya juga? Nah,
diterapkan ke burung. Ustadz, kalau ada burung makan padi kita, terus kemudian kita jerat atau kita tembak atau kita racun, kita kan dosa, Ustadz. Kita kan dosa. Berarti kita kan membunuh dia, juga mencelakai keluarganya itu. Tidak, Pak, tidak. Jadi hukum manusia berlaku hukum manusia, bahwa hewan, binatang apapun yang memakan makanan tanaman kita itu adalah hama, dan hama itu boleh dibunuh, itu boleh dibunuh, boleh ditangkap, itu adalah bentuk ikhtiar kita supaya kita tanaman kita itu juga selamat begitu. Itu bentuk ikhtiar kita. Itu maka rantai kehidupan itu seperti itu, saling berjalan pada hukumnya masing-masing. Apabila ada benturan di antara satu hukum dengan hukum yang lain, itu terjadi satu kewajaran, itu tidak mengapa. Jadi kita boleh membunuh tikus yang merusak sawah kita, terus menembak burung yang menggurak burung, menjerat burung, menangkap burung gitu yang merusak makan makanan kita. Itu bentuk ikhtiar kita. Kita merawat tanaman kita, kita menjaga, melindungi, berusaha, berikhtiar agar tanaman kita menghasilkan panen yang baik. Itu tidak mengapa, Pak. Jadi jawabannya tidak apa-apa, dan burung tidak mencuri, dan kita pun juga tidak jahat kalau kita menangkap burung itu atau mengusir burung itu. Ustadz, kasihan mau cari makan kok diusir ya. Tapi satu hal yang bertemu, Pak, yang bisa ketemu, bahwasanya kalau tanaman kita itu dimakan oleh serangga, oleh ulat, oleh hama, itu jadi sedekah buat kita. Jadi sedekah buat kita. Jadi meskipun hama itu boleh kita basmi, tetapi apabila tanaman kita atau tanaman kita dimakan, dicuri orang sekalipun, itu terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyikapinya enteng saja, kita berikhtiar dengan tanpa khawatir akan segala sesuatu yang jangan-jangan ini berdosa dan lain sebagainya. Yang pertama, bahwasanya tawakal ilallah itu sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW seperti burung, ya, karena burung adalah tawakal. Kalau kita memiliki hati seperti burung, ya, maka dijamin masuk surga. Tawakalnya sudah tidak, Masya Allah, tawakalnya bulat, sebagaimana Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabiullah Ibrahim Salatu Alaihi Salatu Wassalam. Ini satu contoh-contoh insan-insan yang memiliki ketawakalan seperti tawakalnya seekor burung. Terus kemudian makna yang kedua, wakila qulubuhum raqiqatun. Jadi hati burung itu kenapa kok diibaratkan kalau sama memiliki hati seperti hati seekor burung maka akan masuk surga? Karena dia sangat halus perasaannya, sangat sensitif terhadap bahaya. Kita sebagai manusia apabila memiliki sensitivitas tinggi terhadap bahaya atas diri kita dan keluarga kita, maka dijamin masuk surga. Sensitif, Pak, sensitif atas bahaya. Bahaya baik bahaya di dunia, apalagi bahaya di akhirat. Cari makanan, cari ekonomi. Tuh, kalau orang sensitif hatinya, maka dia akan benar-benar mempertimbangkan usaha saya ini mengandung riba atau tidak. Usaha saya ini kalau ambil kredit di bank dengan bunga sekian, ini termasuk mengotori atau tidak, termasuk bahaya enggak nanti untuk kelangsungan dunia akhirat saya dan keluarga saya. Saya kalau pakai mekanisme dagang seperti ini, ngurangi timbangan, ini bahaya enggak buat saya? Di dunia mungkin Satpol PP atau Dinas Perindustrian mudah dikelabui, Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dikelabui. Sudah saya pernah cerita ya, Pak, di Cina atau di mana itu ada petugas perdagangan itu ke pasar-pasar, bawa bandul timbangan 1 kilo atau setengah kilo itu, langsung dites ke timbangannya orang-orang itu, dikosongi, dites, dicemplungin ini, kalau digital maupun yang tidak digital. Kalau yang digital ternyata angkanya lebih atau angkanya kurang, ini berarti timbangannya bermasalah, langsung diambil, Pak. Itu
Di Indonesia kok nggak ada ya seperti itu ya. Kira-kira kalau ada petugas seperti itu di pasar Mimbahan, pasar Panji, banyak nggak Bu kira-kira Bu yang timbangannya curang kira-kira itu? Masya Allah. Ini contoh orang-orang yang tidak memiliki sensitivitas terhadap bahaya. Nah, burung itu Pak, ya burung itu seperti itulah. Di halaman Al-Firdaus tiap pagi banyak burung perkutut turun, makani apa begitu. Saya dari kejauhan keluar itu, dia sudah langsung ebur Pak. Dia sangat peka sekali. Nah, kita kalau memiliki kepekaan hati terhadap sesuatu yang membahayakan kita, insya Allah akan masuk dalam kategori yang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan tadi, yadkhulul jannata, akan masuk surga. Masya Allah. Banyak ya Pak yang hal-hal yang kita sebenarnya bisa sensitif. Dan orang-orang yang sensitif inilah orang-orang yang khusyuk Pak, yang khusyuk. Khusyuk itu artinya adalah sensitif seperti ini, sensitif atas segala bahaya. Bahwasanya sesuatu yang kita lakukan ini akan berdampak pada celaka dan pada bahaya dan pada keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Orang yang senantiasa memikirkan keselamatan akhirat, orang yang senantiasa merasa bahwa yang dia lakukan ini ada efek ukhrawinya, inilah orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk dalam surat Al-Baqarah ayat 49 itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni mereka orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang dia nyadar betul bahwa kelak akan bertemu dengan Allah dan kelak akan kembali kepada Allah. Dalam rangka apa? Mempertanggungjawabkan semua apa yang dia perbuat ketika di dunia. Ini orang khusyuk. Nah, orang khusyuk inilah orang-orang yang akan memiliki sensitivitas hati yang lembut selembut hati burung itu, sehingga dia terhindar dari bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Terhindar bahaya di akhirat maknanya adalah yadkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang yang terkandung di dalam hadis yang keempat tentang hati burung. Nanti akan kita ketemu di beberapa hadis berikutnya tentang karakteristik burung itu secara agak lebih detail oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paparkan kembali di dalam hadis yang lain. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin dari Mas Aril ada? Ada? Kalau masih ragu menikah, dalam surat Al-Baqarah 32 itu nikahkanlah orang yang sendiri di antara kalian, ya, atau hamba-hamba saya yang sudah mampu secara fisik, kalaupun mereka fakir, maka Allah akan mengkayakan. Jadi sandarannya adalah Allah, Mas Aril. Kenapa kok ditunda masih lama? Temannya sudah pada punya anak loh. Ini ya, jadi tawakal. Oh Ustadz belum punya rumah, penghasilannya kayaknya belum cukup, nanti istri kasih makan apa? Saya tanya sekarang Pak Rendra, sekarang putranya berapa Pak Rendra? Dulu ketika masih punya anak satu, dengan sudah punya anak dua, terasa nggak rezekinya banyak mana Pak? Banyak dua Mas Aril. Istrinya masih satu ya. Kalau saya 5 anaknya, istrinya 1. Iya betul. Yang mendoakan kan banyak ya Pak Rendra. Jadi ayat ini direspon, ditanggapi, dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saya heran, saya takjub, saya heran. Kenapa ayat ini tidak digunakan oleh orang-orang untuk sebagai satu upaya, sebagai satu penjemput karunia rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji sedemikian jelas di dalam ayat itu. Apabila dia fakir, maka Allah akan mengkayakan. Kenapa ayat ini tidak dipakai oleh orang-orang untuk menjemput rizki Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Jadi agar kaya maka nikah itu ya, insya Allah. Sudah ada calon? Oh alhamdulillah.
Jangan ditunda kebaikan itu. Nikah itu adalah ibadah kebaikan yang karena kebaikan maka setannya banyak. Setannya itu banyak maksudnya dibikin ragu-ragu, dibikin pokoknya macam-macam. Yang targetnya setan adalah itu minimal ditunda atau tidak jadi. Itu. Maka betul. Salah satunya hikmahnya adalah mendongkrak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terkait dengan penghasilan, Mas Aril. Kalau penghasilan belum menikah itu 5 juta. Kemudian setelah menikah ternyata ada yang mendapatkan semacam hidayah. Ternyata pekerjaannya ini mengandung sesuatu yang riba misalkan. Terus dia berhenti. Padahal sudah menikah gitu. Kemudian dia bekerja seadanya, berupaya di lain yang sudah ditinggalkan yang gajinya 5 juta itu hasilnya hanya 2 juta, 3 juta atau bahkan tidak menentu. Ini tidak mesti bahwa yang 5 juta tadi itu lebih baik, bahwa yang 5 juta itu lebih baik. Bisa jadi masih bujang, penghasilannya 5 juta tapi tak jadi apa, meskipun itu sesuatu yang halal langsung. Bisa-bisa seperti itu Pak Rendra. Saya dulu belum menikah itu dapat uang berapapun ya sudah, nggak ada bekasnya begitu, nggak ada bekasnya. Tapi ketika menikah siapapun ya pasti akan cementel gitu, cementel dan seterusnya. Itu rahasia atau misteri. Misteri. Semua. Jadi pernikahan itu adalah mendongkrak rezeki. Di situ tapi min ayyama minkum, tapi di situ ayatnya min ayyama minkum berarti dia yang masih sendiri. Maaf ya. Bu Ila, santai aja, tenang. Ini ayat 32 surat An-Nur. An-Nur 32 ini untuk yang min ayyama minkum, masih sendiri. Tetapi kalau memang niatnya itu untuk ibadah, untuk kebaikan, maka orang yang fuqara dan secara umum apabila seseorang itu fakir maka Allah yang akan mengkayakan. Karena tidak ada zat lain yang bisa mengkayakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perintah menikah dan apabila fakir dalam pernikahan takut karena masalah kefakiran, maka jaminan Allah akan menjadi kaya. Ini adalah orang-orang yang sendiri di antara kalian, min ayyama minkum. Nah, itu anunya. Kalau sudah punya istri kemudian supaya harta kekayaannya lebih banyak, beristri lagi, Allahu a'lamu bishawab. Saya tidak berkompeten untuk menjawab itu, nggih. Jadi itu kan berkaitan dengan hadis Nabi Iya, nikah itu sunnah dan di situ tidak dinyatakan apakah nikah yang pertama, kedua dan ketiga, kan begitu maksudnya. Barang siapa yang membenci sunnah Nabi secara umum maka falaisa minni, itu tidak termasuk umatku. Ini motivasi untuk yang belum menikah, Pak Rendra. Ya, yang belum menikah. Harusnya yang merespon banyak itu Mas Aril, bukan sampai. Ya, begitu. Ibu-ibu ada sesuatu? Nggih? Oh, pas. Jadi begitu Bapak sekalian, kita closing bahwasanya yang pertama, kalau kita tawakalnya bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dinisbatkan memiliki hati seperti hati seekor burung. Yang kedua, apabila kita punya jiwa yang khusyuk, yang segala sesuatu di dunia akan berdampak di akhirat, sehingga kita sangat berhati-hati hingga sampai kalau bisa sampai tahap warok. Warok itu kehati-hatian yang ekstra. Kalau naruh gelas di atas meja, asalkan sudah di atas papan meja, itu sudah tidak jatuh. Tapi kalau orang yang warok, yang sangat berhati-hati, naruhnya tidak di sebelah pinggir, tetapi naruhnya di tengah-tengah. Sehingga ada orang gembala kambing itu, Pak, gembala kambing itu sampai dikasih pagarnya dikasih roda, kambingnya ditaruh di tengah.
Jadi dia ngiring kambing itu, kambingnya di dalam pagar. Terus ditanya kenapa? Ternyata pengakuannya, saya khawatir kambing saya nedak makan makanannya, tanamannya orang gitu. Nah, kalau kembali pada tadi, bukankah binatang tidak terikat hukum manusia gitu? Kalaupun dia makan kan dia hewan gitu kan dia cari makan. Masalahnya di sini dia itu hewan piaraan kita yang bertanggung jawab atas hewan kita. Jadi tidak boleh Bu, penjelasan saya tadi kemudian disalahartikan. Punya ayam dibiarkan begitu saja, masuk rumahnya tetangga, naik ke dapur, makanin ini dan itu dengan dalih dia kan binatang gitu loh. Terus tetangganya komplain, Bu, ayamnya loh, kan dia hewan, memang nggak punya otak kan ya, dia kan nggak punya akal loh. Ya jangan nyalakan hewan. Nah ini yang salah yang punya ayam. Ini beda kasus ya Bu. Jadi antara binatang liar dengan binatang piaraan itu beda kasus. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga tidak hanya sebatas sebagai informasi yang kita dapatkan, tetapi mengandung taufik, memberikan kekuatan pada hati kita Allah, memberikan kekuatan sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan apa yang kita ketahui pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.